أعوذ بالله من Assalamualaikum الشيطان warahmatullahi الرجيم wabarakatuh. بسم الله Alhamdulillah الرحمن wassalatu wassalamu الرحيم ala Rasulillah الحمد wa ala لله alihi wa رب sahbihi wa mawala. Allahumma salli العالمين ala Muhammad wa ala الرحمن ali Muhammad. الرحيم مالك يوم الدين إياك Selamat pagi نعبد anak-anak Ustadz yang وإياك dirahmati Allah Subhanahu wa taala. نستعين Kelas 1 Abu Bakar. اهدنا الصراط المستقيم Mudah-mudahan Ustadz صراط jumpai الذين ada dalam أنعمت kesehatan dan lindungan عليهم Allah Subhanahu wa غير taala. المغضوب Alhamdulillah, عليهم pada ولا hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran Dirosah Islam, الضالين di mana pada آمين pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita akan melanjutkan pembelajaran pada minggu yang lalu dan kita pada hari ini akan menjelaskan tentang ibadah. Baik anak-anak Ustadz, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan turut baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan kepada pokok pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengetahui terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah Ananda mempelajari bab ini, bisa mengenali Allah sebagai Rob yang wajib diibadahi. Yang kedua, Ananda mampu mengetahui macam-macam ibadah dengan contohnya. Dan yang ketiga, Ananda mengetahui syarat diterimanya ibadah. Ini adalah 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran yang lalu sudah dijelaskan apa itu mentaati Allah, ya. Baik, beragam Islam atau beragama Islam tanpa dibarengi ketaatan adalah sia-sia. Maksudnya adalah tidak ada yang lebih penting dalam Islam selain kita harus mengetahui 3 hal. Kita harus mempelajari 3 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah takwa, yang kedua ibadah, dan yang ketiga adalah taat. Nah, ketiga perkara ini adalah pokok ibadah atau pokok dalam pembelajaran kita atau dalam beragama kita. Nah, Ananda, takwa, ibadah, dan taat merupakan 3 komponen atau 3 bagian yang tidak bisa terlepaskan antara satu dan yang lainnya. Apalagi takwa dan ibadah adalah ibarat 2 sisi mata uang. Dibolak-balik pasti dia akan jumpa, akan terlihat. Maknanya bahwasanya takwa dan ibadah adalah 2 kata yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang bertakwa pasti dia akan beribadah kepada Allah. Begitu pula orang yang senantiasa beribadah berarti menggambarkan orang yang bertakwa. Nah, takwa dan ibadah ini bisa sukses jika kita bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Taat merupakan kunci terlaksananya dua hal tersebut, yaitu takwa dan ibadah ini. Ya, taat. Ya. Baik, pengertian ibadah. Apa sih itu ibadah? Ibadah adalah menurut bahasa nih, ya. Bahasa kita sehari-hari itu adalah merendahkan diri serta tunduk. Nah, kemudian ibadah secara syara atau secara agama adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Jadi
kita taat kepada Allah itu, melaksanakan perintah Allah itu harus melalui lisan utusan-utusan Allah, yaitu para rasul. Artinya kita harus mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada para rasulnya atau para utusannya. Itu ibadah ya. Jadi definisinya sangat banyak tapi hanya satu Ustaz ambil. Taat kepada Allah itu atau ibadah itu adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ananda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, macam-macam ibadah. Satu, ibadah itu dengan hati, bisa dilakukan dengan hati. Contohnya adalah seperti sifat takut, harap, cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan bahagia atau senang itu bagian daripada ibadah hati. Jadi kalau ada rasa takut, harap, cinta, tawakal, senang dalam beribadah, berarti itu adalah ibadah yang sifatnya dilakukan oleh hati atau kolbu kita. Yang kedua, ibadah itu bisa dilakukan dengan lisan, melalui lisan kita, mulut kita, bibir kita ya. Nah, contohnya seperti apa? Membaca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, subhanallah ya, maaf. Tasbih tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar. Tahmid, alhamdulillah ya, tahmid dan syukur. Nah, ini adalah contoh-contoh ibadah yang dilakukan oleh lisan, melalui ucapan lisan kita. Kemudian yang ketiga, ibadah itu dengan anggota badan ya. Contohnya seperti sholat. Nah, sholat itu adalah bagian daripada ibadah yang dikerjakan dengan anggota tubuh kita. Kemudian haji. Nah, haji ini juga merupakan contoh ibadah dengan anggota badan karena kita harus berangkat ya, harus berangkat ke tanah suci yang memerlukan banyak biayanya. Kemudian jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Allah. Nah, ini adalah contoh dari ibadah dengan anggota badan kita. Kemudian ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita beribadah itu ya, kita harus memiliki tiga pilar pokok. Artinya harus ada dalam ibadah kita itu 3 sifat ya, supaya ibadah kita itu benar. Nah, diantaranya apa? 1, rasa cinta kepada Allah. Bahwasanya semata-mata kita melakukan ibadah itu karena cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, rasa takut. Di mana kita takut ibadah yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut harus ada ya. Kemudian yang ketiga, harapan. Artinya ibadah yang kita lakukan, kita pun berharap pahala dari Allah dan berharap ibadah kita diterima oleh Allah. Nah, cinta, takut, harapan bagian daripada sifat-sifat orang yang bertakwa, dalam artian ketika beribadah maka pasti ada 3 sifat ini ya. Rasa cinta, takut kepada Allah, harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada dalam setiap ibadah yang kita lakukan 3 sifat ini ya, rasa ini ya, cinta, takut, harapan. Kemudian anda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu bisa diterima, bisa ditolak ya. Bagaimana supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, untuk itu Ananda harus mengetahui 2 sifat atau 2 syarat supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu 2 syarat? 2 syarat diterimanya ibadah kita. Yang pertama, ikhlas karena Allah semata, bukan karena makhluk, bukan karena orang lain. Kemudian bebas dari syirik besar dan kecil. Nah, ini adalah syarat yang pertama supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ikhlas karena Allah semata dan menjauhkan sifat-sifat syirik besar maupun kecil dalam beribadah. Syirik besar tentunya menduakan Allah Subhanahu wa taala.
Ini termasuk kepada dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kesyirikan ini dibawa oleh yang berbuat syirik, dibawa kemana? Ketika dia mati tidak sempat bertaubat, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik kecil itu seperti riya, ingin dilihat, ya. Nah, itu bagian daripada kesyirikan. Nah, ikhlas adalah kunci diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikuti tata cara sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi, sehebat apapun ibadah seseorang, kalau dia tidak mengikuti tata cara yang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada para sahabatnya, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana kita sholat, bagaimana kita berwudu itu harus mencontoh kepada sholat dan wudunya Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada para sahabatnya. Jadi ini adalah perkara yang sangat penting sekali, di mana kita harus mencontoh dalam beragama ini hanya kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya. Jadi tidak boleh membuat-buat agama ini, ajaran agama ini yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua syarat ya, satu ikhlas, kedua mengikuti tata cara beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ananda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari dua syarat ini ya, syarat yang pertama merupakan pembuktian diri kita dari syahadat la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, karena ia mengharuskan ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah dan jauh dari syirik kepadanya, ya. Jadi kalau kita sudah berikrar la ilaha illallah, berarti segala bentuk ibadah kita harus diikhlaskan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari sifat syirik, perbuatan syirik. Kemudian syarat yang kedua itu pembuktian dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ia menuntut wajibnya taat kepada Rasul, mengikuti syariatnya dan meninggalkan ibadah-ibadah yang diadakan. Ya. Jadi kalau kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya, otomatis kita pun harus menuntut atau harus mengikuti hukum, mengikuti wajibnya mentaati Rasulullah SAW. Ya. Mentaati Rasulullah berarti mentaati Allah juga. Ya, mengikuti syariatnya berarti mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mesti meninggalkan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah meskipun orang banyak melakukannya. Ya. Nah, itu ya ananda. Jadi harus betul-betul berhati-hati dalam kita beribadah. Kita harus betul-betul mencontoh tata cara beribadah kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya ibadah kita tidak tertolak. Ya. Baik, ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmahnya dengan ibadah kita, ikhlas dengan ibadah, kemudian mengikuti tuntunan Rasulullah? Apa sih hikmahnya? Nah, hikmahnya itu tentunya akan meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan menerima setiap amalan ibadah yang dilakukan oleh hambanya jika dia bertauhid dan orang-orang yang ikhlas di dalamnya. Ikhlas kemudian mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Nah, maka dia akan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepadanya. Kemudian pasti dia akan masuk surga insya Allah dan akan diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka. Ini adalah hikmah yang paling besar dari kita beribadah mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu ananda ya video singkat kita pada hari ini. Mudah-mudahan dari beberapa penjelasan yang sangat singkat ananda bisa memahaminya. Sebelum Ustadz tutup, ini adalah
latihan kita pada hari ini. Silahkan disalin di buku tugasnya dan jangan lupa dikirim hasilnya melalui WA Ustadz ya. Jadi jangan ditunda-tunda ya. Semakin lama ditunda maka semakin banyak tugas yang lain ya. Karena kita seorang pelajar tentunya bukan hanya di Rosa Islam saja yang diajari atau dipelajari oleh kita. Maka ketika ada waktu luang, sempatkanlah atau harus menyempatkan diri untuk melakukan tugas ini. Baik, itulah ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah mudah-mudahan mengangkat bala yang sedang menimpa di negeri kita. Allah angkat dengan diganti dengan seperti biasa atau kehidupan normal seperti biasanya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.